Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanisa Firial Hasti dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang artikel. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi artikel, tujuan artikel, ciri-ciri artikel, struktur artikel, kaidah kebahasan artikel, dan contoh teks artikel. Yang pertama ada definisi artikel. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Selanjutnya, ada tujuan artikel. Yang pertama, yaitu sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sarana untuk mengedukasi. Yang ketiga, sarana hiburan bagi pembaca. Lalu ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, yaitu isi teks artikel mengandung fakta maupun opini. Yang kedua, artikel disajikan secara ringkas, padat, dan jelas. Yang ketiga, teks artikel disusun secara sistematis. Lalu, ada struktur artikel. Yang pertama, ada tesis. Tesis adalah topik yang akan disampaikan pada bagian awal artikel. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi adalah pendapat atau pandangan penulis terhadap masalah yang akan disampaikan. Lalu ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian yang mengungkapkan kembali pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasan artikel. Yang pertama ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Di sini ada contoh teks artikel yang berjudul Membawa Kerugian dan Keuntungan, Pengaruh Letusan Gunung Api Terhadap Lingkungan. Yang pertama, ada bagian tesis. Letusan gunung berapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Salah satu pemicu utama letusan gunung adalah peningkatan tekanan di dalam kubah magma di bawah permukaan bumi. Tekanan ini dapat meningkat karena adanya proses-proses seperti akumulasi magma baru atau pemblokiran saluran keluarnya magma. Saat magma mendekati permukaan, tekanan atmosfer yang lebih rendah membuat gas-gas ini mulai melepaskan diri dari larutan dan bergerak menuju permukaan. Ketika magma mencapai permukaan, tekanan yang terakumulasi dapat menyebabkan ledakan besar yang melepaskan lava, abu vulkanik, batuan, dan gas-gas panas. Material-material ini membentuk apa yang disebut awan panas, yang merupakan aliran gas dan material yang sangat panas yang menuruni lereng gunung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada bagian argumentasi. Letusan gunung dapat merusak lingkungan sekitar dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanaman, hutan, dan ekosistem lainnya bisa terkena dampak negatif dari material vulkanik, abu vulkanik, dan gas beracun. Gunung meletus akan mengeluarkan cairan magma yang disebut dengan lava, di mana cairan ini memiliki suhu sekitar 700-1200 derajat Celcius. Meski berbahaya, namun rupanya ada dampak positif dari gunung meletus. Dampak positif gunung meletus yaitu yang pertama, pasir dan batu jadi bahan bangunan. Ketika lava mengalir, tentu membawa material-material tertentu dengan kualitas baik, seperti pasir dan batu, sehingga masyarakat lokal dapat memanfaatkannya sebagai bahan bangunan yang kokoh dan tentunya lebih hemat. Yang kedua, tanah jadi lebih subur. Pasir hasil semburan gunung meletus akan membawa banyak pasir, serta tanah yang dilalui oleh abu vulkanis akan membuat tanah menjadi lebih subur dan sangat baik untuk bercocok tanam. Tentunya bisa membawa keuntungan bagi masyarakat dalam membuat perkebunan baru. Yang ketiga, mata air penuh mineral. Dampak positif gunung meletus selanjutnya adalah munculnya mata air yang penuh dengan mineral berkhasiat, atau biasa disebut magdani. Magdani merupakan sumber air panas yang bisa menjadi pengobatan alami penyakit kulit. Dampak negatif gunung meletus. Yang pertama, mengakibatkan gangguan pernafasan.
Letusan gunung api dapat mengakibatkan gangguan pernafasan. Debu vulkanik yang terbawa oleh udara dapat menyebabkan masalah pernafasan dan mengiritasi mata. Ketika partikel tersebut mengandung unsur-unsur logam tertentu, dampaknya bisa lebih serius. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Letusan gunung dapat merusak lingkungan sekitar dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanaman, hutan, dan ekosistem lainnya bisa terkena dampak negatif dari material vulkanik, abu vulkanik, dan gas beracun. Yang ketiga, mempengaruhi iklim global. Letusan gunung dengan jumlah material yang cukup besar dapat mempengaruhi iklim global dengan melepaskan partikel dan gas ke atmosfer. Gas beracun seperti sulfur dioksida bisa mencapai stratosfer dan berdampak pada iklim dan kesehatan manusia. Gunung meletus merupakan bencana alam, tetapi gunung meletus juga memiliki dampak negatif dan juga berdampak positif. Bila saat bencana gunung meletus melanda masyarakat, memang kehilangan harta benda. Tapi saat bencana gunung meletus telah terlewati, tanah di sekitar gunung tersebut menjadi lebih subur akibat abu vulkanik, sehingga kegiatan bercocok tanam warga dapat lebih melimpah hasilnya. Selanjutnya, bagian penegasan ulang. Letusan gunung berapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Gunung meletus juga memiliki dampak positif, yaitu pasir dan batu jadi bahan bangunan, tanah jadi lebih subur, mata air penuh mineral. Tetapi, gunung meletus juga memiliki dampak negatif, yaitu mengakibatkan gangguan pernafasan, kerusakan lingkungan, dan mempengaruhi iklim global. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan harus lebih berhati-hati lagi dan waspada. Salah satu hal yang dapat kita lakukan saat erupsi gunung berapi yaitu kita harus hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api dan selalu memakai masker agar tidak menghirup abu vulkanik. Dan juga sebagai masyarakat yang tidak tinggal di daerah pegunungan, kita bisa melakukan pengiriman bansos terhadap warga yang terkena bencana alam gunung meletus. Lebih baik lagi apabila pemerintah juga ikut berperan dalam menanggulangi bencana gunung meletus yang terjadi. Dan untuk mengurangi dampak gunung meletus, pemerintah harus selalu cepat tanggap dan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga sekitar seperti bansos dan mendirikan posko-posko darurat untuk warga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.